Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Uswinda akan mereview materi tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan. Sebelum masuk ke pertumbuhan hewan, kita akan belajar bagaimana cara menghargai perbedaan. Indonesia adalah negara besar yang penuh dengan perbedaan, baik agama, suku, bahasa, budaya, warna kulit, ras, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, ada 6 agama yang resmi berlaku di Indonesia. Yang pertama agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Warna kulit juga berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali perbedaan warna kulit. Seperti contohnya, suku Jawa dengan suku Papua yang memiliki perbedaan yang sangat mencolok dari warna kulit. Nah, itu semua harus kita hargai agar kita tetap bersatu dan tetap utuh menjadi bangsa yang besar. Maka kita butuh sikap toleransi agar Indonesia tetap rukun. Toleransi adalah perilaku terbuka dan menghargai semua perbedaan yang ada. Cara menghargai orang lain, yang pertama bersikap ramah, bersikap adil, jangan menghina atau mengejek, menghormati pendapat orang lain, memberikan dukungan terhadap perbuatan baik, memperhatikan kesukaan dan ketidaksukaan orang lain. Jangan menyindir, jangan membicarakan kejelekan orang lain, sensitif terhadap perasaan orang, dan jangan memaksa kehendak kita kepada orang lain. Sekarang kita akan masuk ke pertumbuhan hewan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran. Contoh bertambah tinggi, berat badan bertambah, itu adalah pertumbuhan. Sekarang perkembangan. Perkembangan tentunya berbeda dengan pertumbuhan. Kalau perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan sehingga siap menghasilkan keturunan atau anak. Rangkaian pertumbuhan dan perkembangan hewan disebut daur hidup hewan. Daur hidup hewan itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, daur hidup dengan metamorfosis yang dialami kebanyakan serangga. Ada juga katak yang mengalami metamorfosis. Daur hidup yang kedua adalah daur hidup tanpa metamorfosis. Terjadi pada ayam, kucing, kuda, ikan, harimau, kambing, sapi, badak, domba, dan masih banyak lagi. Sekarang kita akan membahas terkait daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari lahir hingga dewasa. Kebanyakan terjadi pada serangga, meskipun katak juga mengalami metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Lalu apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Akan kita pelajari lebih lanjut. Metamorfosis sempurna. Ada 2 ciri yang menjadi dasar menentukan bahwa hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama, mengalami masa kepompong atau pupa. Yang kedua, bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasa. Contohnya, kupu-kupu, nyamuk, kumbang, katak, dan lalat. Sekarang kita akan perhatikan contoh daur hidup metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Bisa kita lihat, kupu-kupu yang sudah dewasa akan bertelur, telur menjadi ulat,
Ulat menjadi kepompong, dan kepompong akan menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa akan kembali bertelur menjadi ulat. Ulat ini bisa juga disebut sebagai larva. Larva atau ulat. Kemudian akan menjadi kepompong atau pupa dan akan menjadi kupu-kupu. Coba teman-teman perhatikan dua ciri metamorfosis sempurna. Yang pertama adalah mengalami fase kepompong. Ya, kupu-kupu mengalami fase kepompong. Ciri yang kedua adalah hewan muda sangat berbeda bentuknya dengan hewan dewasa. Contoh hewan muda pada kupu-kupu adalah ulat atau larva. Bentuknya sangat berbeda dengan kupu-kupu. Ketika masih muda, dia bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Membuat kita geli. Tapi setelah dewasa, dia menjadi bentuk yang sangat indah. Itulah metamorfosis yang sempurna. Contoh yang kedua adalah katak. Meskipun katak tidak mengalami kepompong, tapi dia termasuk metamorfosis sempurna. Mengapa? Karena bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasa. Ketika muda, dia berbentuk seperti ini, kecebong atau berudu. Ketika dewasa dan hidupnya masih di air, kecebong. Ketika dewasa dia sudah berbentuk seperti katak pada umumnya dan hidupnya ada di darat. Nah, karena bentuknya antara hewan muda dengan dewasa ini sangat besar, perbedaannya maka dia tergolong metamorfosis sempurna. Sekarang kita akan membahas tentang metamorfosis tidak sempurna. Ada dua ciri yang menjadi dasar menentukan bahwa hewan tersebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, tidak mengalami masa kepompong atau pupa. Yang kedua, hewan muda bentuknya mirip dengan hewan dewasa. Contohnya belalang, kecoa, jangkrik, capung, dan laron. Ini adalah gambaran dari metamorfosis kecoa. Bisa kita lihat. Hewan dewasa akan bertelur menjadi nimfa. Nimfa ini adalah nama lain dari hewan muda. Kemudian menjadi dewasa dan menjadi lebih dewasa lagi. Nama lain dari hewan dewasa adalah imago. Ya. Jadi, tahapan perkembangan metamorfosis tidak sempurna pada hewan kecoa dari tahapan dewasa menjadi telur menjadi nimfa atau hewan muda, kemudian menjadi dewasa. Coba teman-teman perhatikan hewan muda dengan hewan dewasa, bentuknya sangat mirip. Inilah menjadi dasar bahwa hewan tersebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Selain itu juga, hewan ini tidak mengalami masa kepompong. Contoh yang kedua adalah belalang. Telur, nimfa, imago atau dewasa. Ketika masih muda atau nimfa, bentuknya mirip dengan hewan dewasa. Maka belalang termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Cara memelihara hewan peliharaan. Yang pertama, memberi makanan yang sehat, menjaga kebersihan tubuh hewan, membuat kandang hewan. Pelestarian hewan langka. Tujuan pelestarian adalah menjaga keseimbangan ekosistem, memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat digunakan sebagai tempat hiburan atau rekreasi. Macam-macam tempat pelestarian. Yang pertama, Swaka Marga Satwa. Itu adalah melindungi hewan langka di tempat tinggalnya yang asli. Sedangkan kebun binatang melindungi hewan langka tetapi menjadi buatan. Dia dibuatkan kandang yang mirip dengan tempat tinggal aslinya. Kemudian yang ketiga adalah taman nasional. Taman nasional
digunakan untuk pelestarian alam, yaitu melindungi segala sesuatu di dalamnya. Hewannya, tumbuhannya, tanahnya, udaranya, semua dilindungi. Upaya pelestarian lingkungan pada umumnya. Yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka, menanam bibit tanaman langka, mendirikan tempat perlindungan hewan dan tumbuhan, tidak berburu hewan sembarangan, membudidayakan hewan langka, mengurangi pemanfaatan hewan langka dengan cara mencari bahan lainnya. Tempat pelestarian satwa langka. Yang pertama ada Suaka Marga Satwa, Danau Sentarum di Kalimantan Barat, melindungi ikan arwana, buaya, dan orang hutan. Kebun Binatang Gembira Loka di Yogyakarta, melindungi unta, gajah, orang hutan, dan lain-lain. Taman Nasional Waikambas di Lampung, melindungi gajah. Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan, melindungi orang hutan. Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, melindungi badak bercula 1. Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur melindungi komodo. Terima kasih teman-teman. Cukup sampai di sini penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.